أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى أيضا: كل أمة kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: la tazalu man qala la ilaha illallah tanfa'u qalaha wa taraddu minhu al-adab ma lam yastaqim. Ila ya Rasulullah, wa man istighfar salah yazharu amal bil ma'asi wa la yumkin wa la yaqdir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia nikmat yang besar kepada kita sekalian. Kita telah menunaikan kewajiban salat fardu secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, barang siapa yang mengerjakan salat fardu isya berjamaah seolah-olah dia beribadah setengah hari. Man shalla isya fi jama'atin fa ka'annahu shalla nisfal lail. Wa man shalla fajr fi jama'atin fa ka'annahu shalla laila kullahu. Barang siapa yang mengerjakan salat fardu subuh secara berjamaah seolah-olahnya atau dia mendapatkan pahala beribadah semalam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selalu mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan dari ucapan kalimat tauhid yang diucapkan, selagi dia tidak mengabaikan hak-hak kalimat. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah hak dari kalimat la ilaha illallah? Rasulullah SAW menjawab, bila kemaksiatan muncul di hadapannya, bila dia melihat satu keburukan, kemungkaran
dia tidak mengingkarinya bahwa itu adalah mungkar, dan juga tidak merubahnya, tidak memperbaiki. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya setiap kita orang yang beriman tidak hanya mendapatkan manfaat iman di dunia ini saja bahasanya, tetapi bagaimana iman kita ini bisa memberi manfaat kepada kita di alam kubur. Bagaimana juga keimanan kita memberi manfaat kepada kita di padang mahsyar, di sirat, dan terakhir iman kita ini bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah, nerakanya Allah, dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, solusinya Nabi telah mengatakan, apabila ada kemungkaran, kemaksiatan muncul di hadapan kita, maka kita pertama mengingkarinya, bahwa ini adalah dosa, bahwa ini adalah kemungkaran, kemaksiatan, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk memperbaiki daripada mungkar menjadi ma'ruf, daripada keburukan bagaimana menjadikan kepada kebaikan. Rasulullah SAW telah memberi contoh kepada kita. Dalam satu mafhum hadis, Nabi bersabda, apabila kita melihat satu kemungkaran, berusaha untuk merubahnya. Fal yughayyir, merubah, bukan menghancurkan, tetapi merubah dari tidak baik menjadi baik, dari mungkar menjadi ma'ruf, yaitu dengan tangan kita apa? Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau tidak mampu kita merubah keburukan kemungkaran tersebut dengan lisan kita, dengan tangan kita, wabiqalbi, yaitu dengan hati kita. Kita mengingkarinya apa? Membencinya. Wadzalika adhaful iman. Ini adalah iman yang paling rendah. Masya Allah, mufti besar hari ini Pak Syekh bin Baz di Arab Saudi, beliau menafsirkan kemungkaran ini di dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu bidunillah. Akbar munkar adalah kemungkaran yang terbesar hari ini. Beliau katakan syirku billah. Orang-orang adalah syirik kepada Allah, tidak yakin lagi kepada Allah SWT. Ini kemungkaran yang besar. Bagaimana untuk mengentaskan dan menghapuskan kemungkaran di dalam kehidupan umat hari ini? Beliau juga mengatakan, yaitu adalah dengan dakwah bitauhid. Kita mendakwahkan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, daripada mafhum hadis ini, Pak, baru kita memahami perjuangan usaha Rasulullah di Mekah 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu untuk memberantas kesyirikan. Bagaimana yang diupayakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan sembahan, bukan adalah perbuatan daripada orang-orang kafir Quraisy itu menyembah patung berhala yang dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah Rasulullah SAW bagaimana untuk mengikis, menanamkan keyakinan kepada umatnya, kepada kaum yang syirik tersebut, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah alaihi, ketika beliau
menghidupkan kembali dakwah ala manhaj nubuwah sekalian, beliau juga mendapatkan firasat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki adalah umat akhir zaman ini. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada perbaikan umat di awal. Seperti mana kawan Imam Malik juga mengatakan bahwa la yasluhu umat akhir zaman, tidak akan bisa umat akhir zaman ini akan diperbaiki illa aslaha awal, kecuali perbaikannya kembali kepada yang pertama, yaitu Rasulullah SAW diutus di Mekah hari sekian, yaitu adalah usaha yang pertama yang diajarkan kepada umatnya, yaitu kalimah la ilaha illallah. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Nah, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadil mudghah illa saluhat sa'irul jasadi wa idza fasadat sa'irul jasadi." Di dalam diri manusia ada segumpal daging dan darah. Apabila itu baik, baiklah seluruh anggota badan. Bila rusak, rusaklah seluruh perbuatan daripada anggota badan. Ala wahyaqal, ketahui itu adalah hati. Jadi usaha yang penting Pak di dalam adalah manusia memperbaiki adalah amal perbuatan manusia. Karena baiknya amal manusia, baiklah alam sekitarnya. Apabila adalah amal manusia baik, baiklah suasana keadaan. Bila suasana keadaan baik buat kalian, maka inilah maksud tujuan hidup kita. Maksud tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya suasana keadaan tidak mendukung, Pak, sulit. Untuk mendirikan salat berjamaah pun sulit, Pak. Pernah ditafsirkan oleh masyarakat kita, kalau satu kampung, satu daerah yang sholat 10% umat Islam, Pak, sekitarnya adalah 100%. 90% tidak sholat. Orang yang sholat 10% merasa bersalah, merasa malu mengerjakan sholat. Tetapi orang yang mayoritas 90% tidak merasa bersalah, dia tidak merasa malu, dia tidak sholat. Karena suasana bina tidak mendukung. Jadi agama yang tanpa ini masalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bila ada suasana. Maka adalah Nabi SAW yang pertama usaha beliau adalah memperbaiki suasana yang menyebabkan manusia ini adalah mendapatkan musibah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari daripada hukum-hukum Allah Subhanahu. Ini yang diperbaiki akar masalahnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka malah lihat sama Tuhan. Lain kalau ini dakwah alaman hari ini yang kita buat, kalau mau diberi nama, itu namanya tahriku imannya, usaha gerakan keimanan. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk supaya kita ada kemampuan, Pak sekalian, untuk membentuk suasana keimanan di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita, keluarga kita, Pak sekalian, maka kita hendaklah keluar buat suasana. Kenapa Pak sekalian? Karena tanpa ada satu bi'ah lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan sesuatu kebaikan, ini sulit sama sekali. Maka kita hari ini Pak sekalian
dianjurkan bagi orang-orang ahbab yang lama yang sudah ke FIB Pak untuk berangkat ke negeri hijau. Salah satu Pak adalah hikmah yang kita dapatkan kita berangkat ke negeri hijau ini adalah untuk mempelajari sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah berhasil menyempurnakan agama dan kehidupan mereka. Mereka ini bertebaran Pak ke seluruh alam. 124.000 para sahabat yang telah mengusahakan agama selama 23 tahun dan agama telah sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh penjuru. Nah sekarang kalau kita hanya cukup Pak mengamalkan agama, pelajari agama di satu negeri, di satu negara Pak, mustahil agama kita sempurna. Karena agama yang sempurna telah dibawa oleh sahabat ke seluruh penjuru ini. Beberapa tahun yang lalu Pak sekalian kita melihat di negeri Cina sesuai dengan asar atau hadis mengatakan utulubul ilmi walau muslim. Adalah kamu belajar agama walaupun ke negeri Cina. Nah ketika kita berangkat ke sana Pak, orang bertanya kemana? Mau ke negeri Cina. Untuk apa? Untuk belajar agama. Oh di sana minoritas Islam, tidak ada Islam di sana. Karena kita tahu berusaha untuk belajar agama seperti mana diarahkan oleh Nabi ke negeri yang jauh. Alhamdulillah sekarang kita dapatkan secara membaca alamnya itu 3 pelajaran Pak kita dapat. Pertama adalah kejujuran. Nabi telah mengajarkan kejujuran kepada sahabatnya. As-sidqu yudhi wa al-kizbu yuhdi. Jujur itu menguntungkan dan dusta itu merugikan, menghancurkan. Nah kejujuran masih ada Pak di Cina walaupun dia tidak mengamalkan kejujuran hadis Nabi untuk akhirat. Tapi untuk dunia sudah Allah nampakkan keberuntungan, kemanfaatan bagi orang ini. Yang kedua Pak sekalian, kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu bahagian daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai kebersihan. Orang yang bertobat bersih daripada kesyirikan dan juga bersih lahir kita dari Allah SWT. Yang ada di sana. Dan yang ketiga Pak, kesungguhan, al-jid. Penduduk yang 1 miliar Pak sekalian tidak ada satupun pengangguran. Semua bekerja. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia di dunia ini bekerja Pak. Bukan untuk bersenang-senang. Dunia mazratul akhirat, untuk kita bekerja Pak, ladangnya akhirat di dunia. Di sana ada. Kemudian ringkasnya Pak sekalian, di negara Afrika yang diislamkan oleh Uqbah bin Nafi dengan sahabatnya 300 orang Pak sekalian. Kalau mau melihat kehidupan kesederhanaan, abasatatu minal iman, kesederhanaan itu adalah bagian iman juga. Berangkatlah ke Afrika. Sampai sekarang masih ada kehidupan sederhana seperti mana sahabat radhiyallahu anhum. Untuk adalah belanja makan 1 kali makan pun ada di sana Pak. Dan mereka orang-orang yang sederhana hidupnya 50% ke bawah Pak, itu punya rumah, tidak punya kamar mandi, tidak punya dapur Pak. Kamar mandinya untuk mencuci di depan rumahnya, untuk dapurnya masak di depan rumahnya. Mereka ke sana Pak, belajar bagaimana adalah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kehidupan Nabi yang mengatakan sampai berhari-hari tidak makan. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke Turki, kebanyakan ahbab-ahbab itu yang
bekerja dalam keadaan orang-orang tua-tua. Memang di Turki ini adalah diislamkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari 93 tahun buat kalian. Dengan ada tanggung jawab adalah agama ini, dia merasa saya juga walaupun sudah tua harus keluar. Dengan ayat yang memerintahkan intiru keluar. Keluarlah kamu dalam keadaan berada di awal itu. Dan juga negara-negara lain buat kalian di Oman, Masya Allah, sampai hari ini buat kalian, dari rajanya sampai rakyatnya adalah mengamalkan sunnah pakaian seragam putih. Kalau awal dulu Pak, kalau sekarang kita agak sulit masuk Oman, ya. Awal dulu jemaah kita yang berangkat sana negeri jauh Pak, berangkat satu koper, pulangnya bisa 2 koper Pak, dibekali kita dengan pakaian-pakaian sunnah. Kita sebarkan ini pakaian-pakaian. Satu negara Pak, satu pakaian sama seragam dari rajanya sampai rakyat. Itu sudah Rasulullah SAW. Dan Islamnya Oman bahkan tanpa peperangan. Karena rajanya adil, walaupun dia belum Islam, Pak, kalian disenangi oleh rakyat. Ketika diutus Amr bin As sebelum ke Mesir ke ke Oman ini buat kalian, maka Amr bin As membawa surat Nabi untuk raja. Rajanya Ja'far bin Julandar, tidak tahu rajanya. Dan ketika surat Nabi diserahkan kepada beliau, dia baca tanpa ada komentar, Pak, langsung masuk ke Masjid. Karena dia raja yang adil, disenangi oleh rakyatnya, maka dikumpulkan seluruh rakyatnya, bahkan disuruh masuk seluruh rakyatnya masuk Islam sebab daripada pemimpinnya. Nah, ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hadir sifat-sifat para sahabat ini wujud dalam diri kita, Bapak sekalian, walaupun 10% saja, Bapak sekalian, sudah ada garansi jaminan adalah untuk keselamatan. Rasulullah SAW mengatakan para sahabat yang maunya, kalian ini kalau tinggalkan agama 10%, kalian akan binasa. Tetapi akan datang akhir zaman di umatku, kalau dia amalkan agama 10%, lana jauh dia akan. Jadi hari ini kita lihat bagaimana Pak, ada sikap kita terhadap agama. Kalau sahabat dahulu ada jangankan 100% Pak, kalau bisa dia korbankan apapun yang ada yang padanya, lebih dari itu dia akan korban. Nah sekarang kita diminta 50%. Masya Allah hadirin, yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkat pengorbanan 10% ini pun sudah nampak perubahan-perubahan di seluruh dunia. Maka hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap kita ini sekalian merasa kita naibun Nabi. Kita adalah yaitu wakil dari Nabi untuk meneruskan ini agama. Kebanyakan umat Islam mengira dakwah ini untuk orang-orang ulama saja, orang berilmu saja. Ketika 2005 Pak, kita sempat keluar di Arab Saudi. Itu di Madinah kita dikumpulkan Pak, dai-dai yang buat kerja pada musim haji. Nah mereka adalah menyampaikan satu hadis yang pendek dari Nabi SAW. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, kata Rasulullah pun satu ayat. Maka hadis beliau mengatakan di dalam hadis ini ada 3 kandungan. Pertama adalah taklif. Rasulullah memerintahkan kita umatnya, balighu anni walau ayat. Fi'il amal yadullu ala wujub. Sesuatu perintah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya Pak, itu menandakan itu wajib, beban bagi kita. Yang kedua adalah takhfif, ringan, walau ayat. Berarti dakwah ini Pak sekalian bisa dikerjakan oleh semua orang.
Tidak harus kita belajar dulu sampai adalah selesai di pondok pesantren baru dakwah, tidak. Atau kita kumpulkan harta banyak-banyak baru dakwah, tidak. Tetapi adalah takfif ringan, walau ayat. Nabi telah mengatakan bahwa mengajak orang kepada kebaikan, yaitu satu kalimat saja Pak sekalian. Kalau muadzin hanya mengatakan satu kalimat, hayya 'alas shalah, satu kalimat itu balasannya sama dengan 1 tahun ibadah. Kalau satu hari kita mengajak berdakwah Pak sekalian, yaumun fi sabilillah, satu hari kita dakwah di jalan Allah SWT, khairu min alfi yaumin siwa, lebih baik dari 1000 hari kalau tidak. Satu saat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maqamukum fi sabilillah sa'atun. Kalau kita berdiri sesaat Pak di jalan Allah Subhanahu wa taala, khairu min ibadati fi lailatul qadar amama al-jannah. Lebih baik daripada kita beribadah di depan di malam Lailatul Qadar di depan hadirat Allah. Satu. Jadi jangan kita sepelekan ini hadis. Dan ini yang beban tanggung jawab setiap kita Pak, harus berdakwah. Kalau tidak kita berdoa diancam oleh Allah, ilan tunfiru yu'adzibun adzaban alima. Kalau kamu tidak mau berdoa, tidak mau keluar, tinggalkan dunia harta kekayaan kamu untuk mengajak orang taat kepada Allah. Azab. Wa yastabdil qauman ghairakum, akan ditukar generasi kamu dengan yang wala yakunu amsalakum, dan keturunan kamu tidak akan lagi diberikan oleh Allah adalah kemuliaan agama. Dan juga Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita solusinya daripada kita hina, susah, menderita di dunia ini sekalian adalah dengan kerja kamu. Idza tabaya'tum bil 'aina, apabila kalian sibuk dengan berdagang, wa razitu bil zar'ah, dan sibuk dengan adalah pertanian, wa aqadtum azna wal baqar, dan sibuk dengan peternakan, wa taraktum jihad fi sabilillah, tinggalkan dakwah. Apa yang terjadi Pak sekalian? Lasallallahu alaikum sullan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian, la yanzi'uhu, tidak akan ditarik, tidak akan berubah keadaan kehinaan ini hatta sehingga kalian terjerumus ila jihadikum, sehingga kita kembali dakwah kembali. Yang sudah lama tidak keluar, sudah lama tidak desa, kalian yang amal maqami tidak hidup, kembali lagi Pak, itu sekarang tidak ada jalan. Kalau tidak kita senantiasa berada di dalam kehinaan, kesusahan dan maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepahaman ini Pak sekalian Allah berikan apabila kita bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau bermujahadah Pak sekalian di dalam dakwah, maka Allah tidak akan berikan kepahaman. Apabila kita tidak paham Pak sekalian, tentu kita tidak mau berkorban. Apabila kita tidak berkorban, Allah tidak perbaiki nasib seseorang selagi dia tidak mau memperbaiki dirinya. Maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertib daripada dakwah ini Pak sekalian adalah yaitu untuk memudahkan. Laisa tahdid, bukan ini adalah tertib merupakan satu keharusan kewajiban. Jangan kita membebani agama kepada orang lain yang dia tidak mampu, yang kita juga tidak mampu. Mudahkan. Yang penting pada kalian adalah amal yang kita kerjakan ini ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal, tidak salah bahkan ketika mau dikirim ke Yaman, ya Mu'az, aksis niat, perbaiki niat kamu. Yakfi amalan, amal yang sedikit sudah cukup kita. Kalau kita tidak jaga niat kita, keikhlasan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, kalian banyak apapun pengorbanan yang kita buat tidak diterima oleh Allah. Maka hadirin, sifat ini adalah kalau kita yaitu keluar di Afrika, Pak, kita bacakan hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Maka hadirin, orang-orang yang bentuk wajahnya, bentuk penampilannya tidak begitu indah, tidak begitu adalah baik buat kalian, dan hartanya juga tidak banyak. Maka hadirin, apabila kita telah pahami bahwa penilaian Allah SWT yang inilah yang dilihat oleh Allah SWT bukanlah bentuk zahirnya amal perbuatan, tapi adalah apa yang ada di dalam hati. Maka adalah dalam satu hadis juga Nabi mengatakan kepada sekalian, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat tauhid ini, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau tidak ada yang berhak disembah yang sebenarnya melainkan Allah, di dalam hati kita betul-betul terhujam. Ikhlas itu adalah di dalam hati. Kalimat ikhlas ini masuk ke dalam hati, baru ada zahir kehebatan keimanan ini, Pak. Jaminannya surga. Dicontohkan oleh masyarakat kita. Hari ini kita mengucapkan kalimat, baik menzikirkannya kalian, baik membicarakannya, tetapi hakikat kalimat ini belum masuk ke dalam hati kita, belum lahir daripada kehebatan diri kita. Contoh adalah peluru, bahkan peluru kalau tidak berada pada posisinya, pada tempatnya di dalam senapan, kalau hanya kita ambil peluru lemparkan ke kucing pun tidak mati, lempar ke ayam jago tidak mati. Tetapi apabila peluru ini berada di dalam senapan pada tempatnya, maka bahkan bisa membunuh gajah dan itulah kehebatan kalimat ini, bahkan apabila masuk ke dalam hati manusia, derajat martabat manusia ini adalah lebih besar, lebih berharga daripada dunia ini. Makanya ketika Nabi Musa AS minta kepada Allah amalan, kita dengar apa sekali, maka inilah amalan yang Allah berikan. Sehingga Allah jelaskan, wahai Musa, kalau kau anggap ini ringan, sepele, kalau saya nanti timbang 7 lapis langit dan bumi, ini kalimat di satu timbangan, dan 7 lapis bumi satu timbang, ini kalimat lebih berharga, lebih berarti daripada 7 lapis. Maknanya apa? Apabila hakikat kalimat la ilaha illallah ada dalam hati seseorang, maka nilai satu orang lebih berharga daripada sesuatu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, selagi ada di dunia ini satu orang saja mengucapkan la ilaha illallah, tidak dikiamatkan. Nah, nilai ini, Pak, kepahaman ini, keyakinan ini belum masuk ke dalam hati kita. Nilai-nilai dunia, Pak, sudah masuk ke dalam hati. Seorang ulama menjelaskan apa tanda ciri iman sudah masuk ke dalam hati. Yang pertama, beliau katakan ada fi andaril wujud. Orang yang sudah tanda ciri iman masuk ke dalam hatinya itu, pertama, dia sudah mulai berpaling dari kehidupan dunia, dari adalah kehidupan yang main-main ataupun sudah pulau. Ini bukan hakikat kehidupan. Yang kedua apa? Tanda-tanda ciri keiman sudah masuk dalam hati seseorang, al-inabatu ila darul qulub. Ada keinginan, ada
kemauan mendekati untuk masuk ke alam yang kekal abadi, Darul Khulud, yaitu surga. Nah, hari ini asbab tidak ada adalah tanda iman masuk ke dalam hati seseorang, bukan mau mendekat kepada akhirat, mau adalah mendekat terus kepada kehidupan dunia. Bagaimana dunia semuanya akan didekatkan kepada dia. Dan yang ketiga buat kalian, yaitu orang-orang yang tidak ada ciri tanda iman masuk ke dalam hatinya, yaitu al-istidadul maut qabla nuzul. Dia sudah mulai mempersiapkan kematian sebelum datang kematian. Nah, hari ini buat kalian masih jauh daripada hakikat iman. Nah, maka oleh karena itulah masyarakat kita selalu mentazkir, kita selalu mentabligh, kita selalu memberikan adalah ketaatan kepada kita. Bagaimana supaya keimanan kita ini betul-betul dari ucapan ikrar lisan wa tasdiqu bidan, betul-betul adalah hati kita telah menerima itu, telah meyakini tidak ada lagi adalah yang selayaknya kita agungkan, kita adalah utamakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih nomor satukan adalah kebenaran keduniaan, Pak. Allah dan lainnya agama jangan di nomor belakang. Maka buat kalian dikatakan wujudnya iman, kata masyarakat, wujudnya iman adalah bid-da'wah, usaha atas iman. Dan untuk meningkatkan iman, terapi ada iman bil mujahad. Supaya iman kita adalah meningkat, bahkan kita harus siap mujahad. Siap adalah menerima tegala agama. Siap kita keluar, Pak, adalah menjalankan perintah Allah setiap waktu dan keadaan. Dan setelah itu untuk menjaga iman kita ini, Pak, perlu mohon bi'ah suasana ini. Ini kadang-kadang, Pak, kita keluar, Masya Allah, jauh, semangat. Tapi apabila tidak ada bi'ah, tidak buat sama kaum kita, Pak, sekalian, iman kita mulai yaitu merosot. Yazidul iman, wa yanqusul iman. Yazidul iman bitta'ah. Kalau iman kita senantiasa kita jaga dalam suasana apa? Membawa kita kepada ketaatan kepada Allah. Wa yanqusul iman bil ma'siyah. Bila kita tidak ada suasana iman, selalu berada suasana kemaksiatan, iman kita akan turun. Maka ini laporan dan setiap daripada yaitu musda ataupun musbah kalian peningkatan ekonomi kita ahbab juga tidak jumlahnya pun berkurang, jumlah amal dan jumlah orang. Kenapa? Karena iman kita adalah karena tidak dijaga, tidak buat suasana. Maka untuk ini bapak sekalian, kita belajar lagi dan lagi bapak sekalian, jangan berputus asa. Seorang da'i walaupun gagal 1 kali 2 kali tidak berhasil, dia tidak berputus asa. Dia selalu sangka baik kepada. Dan salah satu ciri orang beriman bapak sekalian, yaitu dia berharap dengan rahmat Allah SWT dan takut dengan azabnya Allah SWT. Al-iman bainar raja wal khauf. Kita harus tanam, jaga adalah perasaan dalam hati kita, Pak, harapan, Pak. Terus. Karena Allah mengikuti persangkaan kita. Dan samping itu bahkan kita takut atas ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekalian 1 kali saja melalaikan tanggung jawab dakwah ini, bahkan seperti mana sahabat perang Tabuk, Ashabul Badar, Pak, orang-orang adalah ikut apa perangan Badar. Tadi 1 kali saja tidak ikut bersama Nabi, Pak sekalian. Masya Allah, bagaimana Pak, didapat 50 hari tidak boleh atau tidak dilayani berbicara dengan umat Islam.
Bahkan dengan istrinya pun tidak boleh mengumpul. Orang Arab menandakan bagi kalian, menjelaskan tentang kisah Tabuk ini bagi kalian, bagaimana dosa yang dilakukan oleh seseorang, apakah berjudi, apakah mencuri, berzina, semua dosa-dosa besar dikerjakan bagi kalian. Tidak ada larangan Allah untuk berbicara dengan makhluknya, berbicara dengan orang lain. Tapi kok kenapa sekali meninggalkan dakwah, sekali tidak ikut tekanan agama, ini baik selama 50. Itu pun diterima tobatnya. Itu pun Allah SWT berikan kepada mereka untuk kembali seperti sahabat yang lain. Itu pun sahabat habis-habisan menangis siang malam bertobat kepada Allah SWT. Karena Nabi mengatakan kullukum khata'un, semua kalian banyak melakukan kesalahan dan dosa. Fitrah kita. Sebaik-baik orang yang bersalah berdosa kepada Allah yang mau bertobat. At-ta'ibun minaz zambi la zambal. Orang yang telah bertobat dari segala dosa kesalahannya, Pak, seolah-olahnya tidak pernah melakukan dosa. Maka hati-hati yang kita berputus asa. Coba lagi. Yang gagal 4 bulan lagi, Pak, keluar 4 bulan. Yang gagal negeri jauh, berangkat lagi negeri jauh, Pak. Sehingga sampai akhir hayat kita mati di dalam menyibukkan diri kita di dalam usaha. Bersedia insyaAllah. Silakan, Pak. Masya Allah. Jadi yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini semuanya pembicaraan nanti hakikatnya didapat dengan keluar di jalan Allah. Pada para alim ulama tahun ketiga, tahun kedua dan tahun pertama boleh ke belakang tampakkan diri untuk dimasukkan dalam jamaah-jamaah bergerak. Boleh teman-teman. Tahun ketiga, tahun kedua dan tahun pertama boleh ke belakang para alim ulama. Kita hormati, kita muliakan dulu para alim ulama kita. Boleh jaga ke belakang. Dan berikutnya negeri jauh. Yang ke negeri jauh silakan tuan-tuan ke belakang. Menyusul yang IPB baik rijal maupun masroh untuk memerintah kaca para masih dan juga yang mau hikmah di zonirin, Masya Allah, supaya cakap dari 6 bulan per tahun. Boleh teman-teman, silakan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kepada kita semua dan keluar dari Allah, insya Allah.